Nah, di krisis oil tahun 1970-1980, salah satu penyelesaiannya adalah dengan banyak investment di oil rig. Nah, tapi apa yang berbeda dari tahun 1970-1980, 2007-2008, dan juga sekarang? Kembali lagi bersama saya, Vincent, salah satu narasumber di Finfox Stockpot. Di episode kali ini kita mau flashback sedikit apa yang kita waktu itu sempat bicarakan di awal tahun, yaitu ramalan mengenai potensi stagflation. Dan sekarang kita udah menjadi era yang benar-benar stagflation. Harga komoditas semuanya serba naik, baik dari sawit, batu bara, tembaga, minyak, wheat ya, gandum, itu naik, fertilizer juga semua naik ya kan. Nah, jadi apa yang akan terjadi kalau harga semua bahan baku atau bahan raw material naik, maka akan terjadi inflasi secara total ke seluruh dunia. Nah, sedangkan di negara-negara lain harga bensin juga sudah mulai naik di Amerika dari $4 per gallon menjadi $6 per gallon. Nah, jadinya beberapa masyarakat yang nggak mampu mulai merasakan dampaknya. Waduh, harga bahan baku naik, berarti purchasing power kita, kemampuan daya beli kita menjadi lebih berkurang gitu. Waktu itu kita pernah kasih satu tips and trick, namanya McDonald Index. Bisa diartikan dua hal. Kalau misalnya kita bisa beli McDonald tadinya dengan uang yang kita ada 50, nah kalau inflasinya tinggi, berarti McDonald yang bisa kita beli jumlahnya lebih berkurang. Nah, itu impact-nya ke inflasi di kantong teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau memang kita bisa dapat gaji yang lebih tinggi, tapi kan belum tentu kan. Gaji itu paling naiknya ya setahun sekali. Nah, oleh karena itu, kita sendiri juga harus bisa menciptakan peluang-peluang itu sendiri supaya bisa mendapatkan tambahan-tambahan untuk mengatasi inflasi itu. Having said that, kali ini kita mau bahas lebih detail komoditas. Oke, dari batu bara. Waktu di awal tahun kita sempat bilang batu bara itu sempat ditahan oleh pemerintah untuk mengisi listrik di seluruh Indonesia, sempat hampir habis. Kebijakan tuh bagus gitu karena penambang batu bara yang tadinya nggak mau memenuhi kewajiban pemenuhan batu bara dalam negerinya sekarang akan memenuhi. Karena kalau nggak memenuhi juga percuma, dia akan kena tax yang sangat tinggi, ya kan? Oleh karena ini mendingan pemenuhan, comply sama peraturan pemerintah, jadi juga bisa membantu industri dalam negeri. Oleh karena itu Indonesia ya cukup aman karena kita punya batu bara yang cukup banyak. Nah, pembangkit listrik mulut tambang sudah mulai lengkap baik dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Papua. Jadi pemerataan listrik yang dulunya tahun 2013-2014 menjadi problem, sekarang sudah menjadi suatu solusi karena pembangunan pembangkit listrik itu sudah sangat kencang. Nah, yang perlu kita jaga adalah stockpile batu bara yang mana harus kita penuhin untuk pemenuhan listrik. Jangan sampai nanti listrik kita padam. Ketika batu bara harganya sekarang naik cukup tinggi menjadi $300-400, maka penambang batu bara yang tadinya cuma bisa jual di harga $100 average selling price-nya, mungkin sekarang sudah bisa jual di harga 150-200. Nah, kenaikan ini kan cukup gede ya, 50% sampai 100%. Maka yang akan terjadi di company-company yang punya batu bara untuk diekspor, kapasitasnya lebih, maka earning mereka akan cukup tinggi naiknya, mungkin ratusan persen. Nah, dari titik situ, seberapa sustain batu bara ini? On the other side, Cina udah mulai mengeluarkan kebijakan bahwa funding batu bara akan dikeluarkan. Oleh karena itu, beberapa shortage itu akan dipenuhi oleh Cina itu sendiri. Kita harus lihat ketika harga batu bara di dunia mulai turun di bawah $200, nah mungkin itu pertanda ada perubahan arah atau kebutuhan batu bara sudah mulai terpenuhi. Oleh karena itu, selama harganya sustain, dan kita bisa lihat dari mana untuk teman-teman pelajari adalah future Newcastle price. Jadi itu di future Newcastle price ya. Nanti teman-teman bisa lihat harganya berapa per bulan. Nah, kalau nanti sampai 2023 harga masih di atas $200, berarti ya itu bisa dibilang cukup sustain. Kedua, harga minyak ya. Negara yang punya pengaruh cukup besar adalah OPEC. Nah, OPEC-nya sendiri udah menaikkan kapasitas untuk produksi minyaknya cukup banyak. Nah, tapi di seluruh dunia masih kekurangan minyak gitu ya. Walau ada dua faktor, mungkin karena pent-up demand ya dari ekonomi yang kembali. Nah, di sisi kedua adalah ESG factor. Jadi tahun 2007-2008 kita pernah ngalamin krisis juga gitu ya. Tahun 1970-1980 kita juga pernah alami krisis oil gitu ya. Nah, di krisis oil tahun 1970-1980, salah satu penyelesaiannya adalah dengan banyak investment di oil rig. Nah, tapi apa yang berbeda dari tahun 1970-1980, 2007-2008, dan juga sekarang?
Perbedaannya adalah di tahun 2007-2008, investment di oil itu dianggap kotor. Jadi karena kotor itu tidak ESG friendly, maka akan dikenakan interest rate yang cukup tinggi. Maka investment di oil rig itu udah mulai nggak ada lagi gitu. Kalau misalnya sekarang kita mau kucurkan funding untuk investment di oil, mungkin perlu beberapa saat untuk impact dari oilnya itu keluar. Jadi mereka perlu discovery dulu, exploration, temukan, GORC, dan kemudian akhirnya baru drilling the rig kan, perlu dibangun dulu. Mungkin oilnya sendiri perlu waktu 6-12 bulan. Ada kemungkinan harga oil bisa naik lebih tinggi lagi ke harga level 175-200 dolar per barrel. Yang mana itu kalau kita adjusted dari inflation gitu ya, dari tahun 2013, mungkin ini 175-200 itu adalah harga yang sama seperti harga di level waktu itu cukup tinggi, 140 zaman 2013. Nah, oleh karena itu, harga minyak walaupun sudah cukup tinggi, masih bisa potensi lebih tinggi lagi. Impact-nya apa di Indonesia? Kalau kemarin ada bahasan mengenai, Pertamina rugi gede. Ya kenapa? Karena Pertamina nahanin harga minyaknya. Nah, kalau dia nggak nahanin harga minyak, ada kemungkinan inflasi kita lebih tinggi. Tapi, on the other side kan kita punya eksportir batu bara yang dipajakin 30% dari naik dari 13% doang. Hopefully, saldo itu balance. Tapi kalau harga minyaknya naik lebih kencang daripada harga batu bara, maka pemerintah Indonesia nggak ada cara lain selain lepasin subsidinya, naikin interest rate juga gitu. Nah, unfortunately, kalau dari kebijakan yang udah dilakukan pemerintah Indonesia 2 bulan kemarin, itu kebijakannya kayak agak kurang confident. Kurang confident kenapa? Belum berani naikin interest rate. Alasannya katanya PPN udah naik 10 menjadi 11%. Nanti beban pengusaha jadi lebih berat. Kalau interest rate naik, nanti beban pinjaman lebih naik. Padahal pengusaha juga kalau mau minjem juga udah di level 9-10%. Jadi naik interest rate juga yang berkurang adalah cuannya company, perusahaan-perusahaan bank mestinya. Selanjutnya kita ada beberapa komoditas yang lain, tapi mungkin kita tutup dulu di segmen komoditas part 1 ini. Nanti kita lanjutkan di segmen part 2. Halo Fox, gue mau ingetin ke kalian kalau podcast Stockpot ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham tertentu. Podcast Stockpot hanya sebagai podcast edukasi untuk membantu Fox dalam belajar lebih jauh mengenai investasi dan juga financial market. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya. Enjoy the podcast, Fox!